sifatis shalah. Bab menyatakan tentang sifat salat. Yang dimaksud sifat salat adalah kaifiyatuha al-mustamilah ala wajibin wa syartin ya, wa mandubin ya. Yang dimaksud dengan sifat salat adalah cara-cara salat. Yang terkandung di dalam cara-cara salat itu ada syarat yang wajib, ada yang wajib di dalam kaifiatnya, ada yang wajib ya. Ya. Ada rukun ya. Dari wajib itu ada rukun, ada syarat, dan ada yang sunnah. Jadi di dalam kaifiat salat ada yang wajib ya. Wajib itu ya wa huwa imma dakhilun fi mahiyatiha wa yusamma ruknun wa yusamma ruknan wa imma kharijun anha wa yusamma syartan wa ala mandubin wa huwa imma yujbaru bis sujud wa yusamma ab'adan wa imma la yujbaru wa yusamma hayatan. Jadi dalam salat kita terkandung satu rukun ya. Yang kedua syarat. Yang ketiga yang sunnah. Sunnah-sunnah salat itu ada yang dinamai sunat ab'ad, ya, ada yang dinamai sunat hayat, ya, yang tidak ditambal dengan sujud. Ya. Salat kita dibilang sah kalau cukup syarat dan rukun. Kapan salat itu dibilang sah? Kalau cukup syarat dan rukun. Kapan salat itu makbul? Lain lagi syarat, lain lagi. Salat itu makbul ditambah dari yang syarat rukun sudah lengkap, syarat rukun sudah memenuhi, ditambah lagi syarat makbul. Syarat makbul itu makanannya yang halal, minuman, ya, pakaian. Nah, apalagi ikhlas. Nah, ikhlas. Jadi syarat sah ditambah lagi dengan syarat qabul ya, syarat makbul. Jadi sah belum tentu diterima. Salat kita sah enggak? Salat kita sah enggak? Sah itu kalau cukup syarat rukun. Kalau udah sah, makbul apa enggak? Ditambah lagi makanan, ya, pakaian, makanan, minuman dari yang halal. Tempatnya juga yang halal. Kemudian niatnya ikhlas. Sebab kalau cukup syarat, sholatnya cukup syarat tapi nggak ikhlas, sah tapi nggak makbul gitu ya. Jadi saya sholat karena Allah, iyalah karena Allah. Tapi syarat-syaratnya cukup nggak? Enggak, ya nggak diterima. Syarat-syaratnya rukunnya cukup, terpenuhi, tapi nggak ikhlas. Ya, itu nggak diterima. Ya. Jadi niat baik harus disertakan dengan cara yang baik. Gitu.
Niat baik, tapi caranya nggak baik. Iya, nggak baik. Niatnya baik, tapi caranya nggak baik. Niat sholat bener karena Allah misalnya. Dia merasa terpanggil, merasa memang sudah kewajiban, tapi cara sholatnya salah. Ya nggak sah. Nggak sah. Jadi syurutul qabul waira syurutus sihah. Syarat diterima itu selain daripada syarat sah ya. Sekarang ini bab yang kita baca tentang cara sholat. Ya, cara apa? Cara sholat. Ya. Cara sholat yang bisa diterima kalau cukup syarat dan rukun. Apa itu syarat? Di dalam kitab fikih beberapa definisi tentang syarat yaitu ma tatawaqqafu sihhatus shalah alaihi wa laysa juz'an minha. Yang terhenti sahnya salat di atasnya dan bukan bagian daripadanya. Salat tidak sah kalau syaratnya nggak ada. Tapi syarat itu bukan juzuk daripada salat. Jadi syarat itu dibilang di luar salat. Kalau rukun di dalam salat itu salah masih. Seperti syarat salat kan Islam ya, balik, suci dari 2 hadas, ya, tutup aurat, masuk waktu. Itu kan syarat di luar salat. Itu salah kalau syarat cuma di luar salat, kalau rukun dalam salat. Itu belum sempurna definisinya ya. Jadi syarat itu terdahulu dari sholat dan terus ke dalam sholat. Misalnya kita syarat sholat berwudu, bersuci dari 2 hadas. Setelah bersuci, apakah ketika sholat itu sucinya udah hilang? Kan masih terus. Ya, syarat sholat tutup aurat masih di luar tuh. Setelah sedang sholat tetap tutup aurat. Jadi kalau mengatakan bahwa syarat itu di luar sholat, enggak nyambung ini. Jadi syarat itu di luar sholat sampai ke dalam sholat, gitu ya. Kalau rukun memang di dalam pekerjaan sholat itu rukun dimulai dari niat, takbir sampai salam, ya. Itu di dalam sholat semua itu rukun. Nah kalau sholat dari luar sampai ke dalam, ya. Dari luar pekerjaan sampai ke dalam pekerjaan itu. Jadi sholat kita sah kalau cukup sah syarat dan rukun. Kalau kurang syarat atau kurang rukun nggak sah. Rukun sholat ada berapa? Ya, rukun sholat ada berapa? Sholat saya sah. Kalau cukup syarat kan, syarat dan rukun. Rukun sholat berapa? Nggak hafal ya? Nggak hafal kan? 13. 13 apa 17? Nah, kita balik. Ya, bukan balik, artinya memang sholat kita perlu didalami lagi ilmu tentang sholat ya. Mudah-mudahan sholat kita yang mudah diterima Allah SWT. Cuma kalau kita ditanya sholat itu sah
kalau cukup syarat dan rukun. Nah, syaratnya tadi suci dari 2 hadas ya. Suci pakaian, suci tempatnya, Islam ya, baligh ya. Tutup aurat ya. Menghadap kiblat ya. Nah, itu udah tahu ya, walaupun jumlahnya nggak hafal, tapi bahwa itu merupakan syarat ya gitu ya, nggak apa-apa. Terus ditanya lagi, rukun sholat berapa? Nah, kalau kita nggak tahu rukun sholat itu berapa, nanti ada kekurangannya kita tahu nggak? Tahu. Nah, sekarang hadis bab sifatus sholat didahului dengan masalah yang menjelaskan tumak ninah. Tumak ninah itu termasuk rukun atau bukan? Rukun. Betul. Ya, yakin ya. Yakin. Tumak ninah termasuk rukun. Kalau tumak ninah termasuk rukun, maka rukun sholat ada 17. Rukun sholat ada 17. Kalau tumak ninah termasuk rukun. Kalau tumak ninah tidak dihitung, tetapi dalam pelaksanaannya dihitung. Itu 13. Karena dia tumak ninah dihitung dengan ruku, dengan tumak ninah satu. Ruku dengan tumak ninah jadi satu. Apa itu tumak ninah? Berdiam sebentar, sekedar Allah. Subhanallah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah, itu udah ada tumak ninah. Di dalam i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, itu ada tumak ninah lagi. Jangan belum berdiri lempeng udah turun. Ada yang begitu? Belum berdiri lempeng udah turun. Lempeng berdiri dulu sebentar. Sekadar subhanallah. Itu i'tidal. Sujud juga di situ ada tumak ninah, dihitung satu. Bangun dari sujud. Nah, udah sujud ya. Sujud. Jadi ruku, i'tidal, sujud, bangun dari sujud. Itu kan 4. Kalau dihitung ruku sama tumak ninah jadi 1, i'tidal sama tumak ninah jadi 1, sujud sama tumak ninah jadi 1, bangun dari sujud. Tuh dihitung sama tumak ninah 1, jadi kan berapa? Berapa jadinya? 13. Kalau dipisahin 17. Kalau jadi 1 13. Jadi 13. Rukun sholat 13. Yang satu jawab 13, yang satu jawab 17. Tapi isinya sama. Enggak apa-apa. Cara ngitungnya. Jadi buat tahqiq ya, yang tahqiq dibilang bahwa rukun sholat itu 17 ya. Udah. Termasuk tumak ninah. 18. Bagaimana kalau ada yang nyaut rukun sholat 18? Tambah apa? Khusyuk. 17 itu nggak ada hitungan khusyuk. Kalau dihitung khusyuk berarti rukun sholat 18. Tadi kan 17 belum termasuk khusyuk. Kalau dihitung rukun sholat 18. Rukun sholat 18. Jadi udah tambah lagi tuh. Sebab kalau 17 tidak dihitung khusyuk.
Kalau yang hitung khusyuk rukun sholat itu ahli tasawuf. Jadi ulama tasawuf mengatakan khusyuk termasuk rukun sholat. Kalau nggak khusyuk, nggak muflihun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat kita khusyuk apa enggak? Tadi sholat subuh kita khusyuk apa enggak itu? Insya Allah. Apa itu khusyuk? Nah, apa itu khusyuk ya? Jadi khusyuk itu artinya apa? Hadir hati, hudurul qalbi ma'a sukunil jawarih. Hadir hati kita serta tenang anggota. Hudurul qalbi ma'a sukunil jawarih. Hadir hati kita. Ketika kita lagi takbir, hadir enggak tuh hati kita? Bahwa kita sholat subuh 2 rakaat. Fardu karena Allah Ta'ala. Apa cuma takbir aja hatinya ngayap? Ngayap. Hadir, wajib sekurang-kurang khusyuk. Nah, ini jadi jalan tengahnya. Sekurang-kurang khusyuk yaitu ketika takbiratul ihram kita ingat itu sholat apa? Sholat subuh 2 rakaat ya. Fardu. Ya, itu keingat. Adapun setelah itu ngelantur mana-mana sah udahlah. Jadi apakah khusyuk wajib di seluruh sholat? Tidak. Khusyuk itu wajib atau katakan rukun, tapi sunnah kalau di semua sholat, di seluruh sholat dari takbir sampai salam itu khusyuknya sunnah. Tapi khusyuk di sebagian sholat wajib. Sebagian sholat itu mana? Minimal di takbiratul ihram. Minimal di takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram kita baca-baca doa iftitah atau Fatihah, surah, udah ngelantur kan tuh ya. Kadang nyambung, kadang kagak. Jadi kalau khusyuk wajib dari awal sampai akhir, gurunya juga belum tentu. Enggak kali ya. Gurunya juga kagak. Jadi kalau guru nerangin sholat khusyuk, ya dianya juga belum tentu khusyuk, cuma bisa baca doang. Orang bisa nerangin khusyuk belum tentu khusyuk. Orang ustaz bisa nerangin khusyuk, tapi dia belum tentu khusyuk. Kalau jujur mau begitu. Ya, kalau ini kan kadang-kadang orang diapain ditunjuk sholat kagak khusyuk. Ya, yang nunjuk juga belum tentu khusyuk. Ya. Nih, ya, saya tanya, Kiai, Syekh, gimana sholat khusyuk? Saya ngajarin ya. Syekhuna, gimana itu sholat khusyuk? Bagaimana saya mau nerangin khusyuk? Saya aja kagak khusyuk. Ya. Kok begitu? Ya, saya kan punya guru masjid, Pekojan ya. Begitu saya tanya, dia jawabannya begitu. Gitu. Jadi ini jawaban ya transparan bagaimana apa adanya lah ya apa adanya begitu. Jangan orang dianggap khusyuk itu iya enggak khusyuk. Jadi khusyuk di dalam seluruh sholat dari awal sampai akhir itu memang sunnah, tapi khusyuk di sebagian sholat minimal itu wajibnya di takbiratul ihram itu ada khusyuk. Selain itu ngelantur ya terdatang hadir hati dan enggak gitu. Jadi dijamak di antara fuqaha dengan ahli tasawuf. Fuqaha mengatakan, ahli fikih mengatakan rukun salat 17 ya. Tapi orang ahli tasawuf bilang 18. Ya. Malah ada yang bilang 19. Kenapa apa lagi? Niat keluar, niat musolli yang sholat. Kalau rukun doangan, rukun aja nggak ada orang yang sholat. yang sholat dihitung. Jadi 19. Ditambah lagi 1, rukun sholat 20, niat keluar sholat. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi kan keluar tuh. Ya karena dianggapnya otomatis jadi nggak dihitung. Padahal kalau dihitung jadi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi kentut. Sah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi keluar angin. Sah nggak? Sah karena salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi baru assalamualaikum pertama udah keluar angin. Sah nggak? Sah. Itu kalau hitung niat huruf, niat keluar itu ada 20 salat. Jadi kita tahu itu supaya kita jangan ribut ya, jam kota 17 kayak jam kota 13 kayak jam kota 18 kayak kalau kita udah tahu ya yang ribut lah ya. Apakah Nabi pernah menegur orang yang sholatnya cepat? Apakah Nabi pernah menegur orang yang sholatnya cepat? Jawabannya bagaimana? Ya. Apakah Nabi pernah memperingatkan atau menegur orang sembahyangnya cepat? Pernah nggak? Pernah. Apakah Nabi pernah menegur orang yang sholatnya lama? Kelamaan. Bacanya surah Baqarah. Bacanya rakaat pertama surah Baqarah. Surah Baqarah dipecah 2 aja juga udah 100 ayat lebih. Ya. Jadi saya dengar kiai udah diulamain ya gitu. Nabi tuh nggak pernah negor orang sholat cepet. Yang sholat lama, iya. Siapa itu? Mu'az bin Jabal pernah jadi imam sholat kelamaan. Makmumnya gerendeng. Apa gerendeng? Sampai ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Mu'az tuh jadi imam baca surahnya Baqarah. Karena Mu'az ngikut Nabi sholat malam baca surah Baqarah. Terap sama berjamaah. Terap berjamaah. Jamaahnya apa? Komplain ya. Ya Rasul, Mu'az tuh jadi imam. Panggil dia. Afattanan ya Mu'az, bikin fitnah kamu. Afattanan ya Mu'az, apakah kamu apa? Aturidu antakuna ya Mu'az fattanan, apakah engkau ingin ya Mu'az membikin fitnah? Iza ammamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha wasabbihisma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili iza yaghsa. Itu langganan ya. Ini tuh aja dah baca. Jangan habis Fatihah surah Baqarah. Ada yang mau pergi ngantor, ada yang mau pergi ke kota, ada yang mau pergi ke sawah gimana ya. Ya itu. Di sini ada hadisnya muttafaq alaih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'az bi ashabihi al-isya. Salat apa waktu itu? Sayyidina Mu'az bin Jabal salat Isya jadi imam. Fatawwala alaihim, maka Mu'az itu salatnya dipanjangin. Dipanjangin maksudnya apa? Faqara'a bi suratil Baqarah au an-Nisa. Dia baca surah Baqarah atau diriwayatin surat surah An-Nisa. Artinya itu habis itu laki-laki nyampein sama Rasul. Wa balaghahu anna Mu'az nala minhu fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ata ilaihi Mu'az fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam apatanan anta. Ente jangan bikin fitnah. Kalau ente salat baca aja sabbihisma rabbikal a'la wasamsi wa duhaha wal laili idza yaghsa.
Fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa dhaif wa zul hajah. Karena yang sholat di belakang ente ada yang usianya udah apa? Tua. Ada yang lemah, ada yang punya hajat ya. Jangan panjang-panjang lah ya. Itu Muaz baca surah Baqarah ya. Ada yang misah, kelamaan, udah jam misah aja. Lagi sholat misah aja udah. Boleh nggak begitu? Boleh. Imamnya kepanjangan. Ya udah kita mau duluan aja beresin dah kalau di belakang. Jadi fanharaba rajulun wa sallama summa shalla wahdah. Berpaling laki-laki dan dia salam dan dia sholat sendiri. Wan soropa udah aja pulang duluan. Faqalu lahu napak taya fulan. Faqala la wallahi la atiyanna Rasulullah wa la ukhbirannahu. Ntar saya mau bilangin Rasul. Itu kisahnya begitu ya. Dia rapiin aja duluan dah. Yang bilangin Rasul lamaan sih. Sebab apa? Sebab saya ini petani. Saya petani kalau siang capek, malam kan mau istirahat. Kata dia apa? Saya ini petani, yang siang kerja keras, malam tinggal istirahat. Ah, ini malam banyak isya kelamaan ya. Ya itulah. Nabi pernah menegur orang yang sholatnya panjang dengan maksud surahnya panjang. Nabi pernah menegur orang yang jadi imam sholatnya dengan membaca surah yang panjang-panjang. Nah, surah itu mana yang panjang, mana yang sedang, mana yang pendek. Itu dibagi 3. Ada yang hitungnya dari mulai wadduha sampai qul birabbin nas itu pendek. Ke atas sampai amma itu sedang. Ada yang hitung sampai hujurat itu sedang. Nah dari hujurat sampai ke Baqarah, nah itu yang panjang. Tapi imam kita ada yang hafal nggak surah Baqarah gitu, nggak ngelihat. Yang panjang biasanya yang pendek-pendek ya, yang pendek-pendek. Jadi ini dibuat dalil bahwa Nabi hanya menegur orang yang sholatnya lama. Kalau yang pendek mah enggak. Nah ini sekarang hadisnya Nabi menegur orang yang sholatnya pendek. Jadi bis sholat assalamualaikum, ini ada Nabi. Assalamualaikum, ini ada Nabi situ. Sholat lagi, dia assalamualaikum, mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, alaikassalam. Sholli, fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Ente belum sholat itu. Sholat dah. Sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nemuin Nabi lagi. Irji. Fasolli. Fa innaka lam tusolli. Balik. Ente belum sholat. Sholat lagi. Sampai 3 kali sholat. Kemudian dia bilang, ya Rasul, saya mau sholat saya begitu. Udah kagak bisa lagi yang lainnya. Nah ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Nih baru Nabi ngomong nih. Kalau salat wudu biar rapi. Maksud biar sempurna, rukun-rukunnya atau fardu-fardu wudu sama sunnah-sunnahnya itu laksanain. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sempurnain itu sampai sikut. Ini dilebihin 3 kali ya. Mata kaki mesti kena. Itu sempurnanya wudu adalah melaksanakan rukun-rukunnya atau fardu-fardunya serta sunnah dan adabnya. Kau wudu biar rapi. Habis itu summa istaqbilil kiblah, ngadu kiblat. Takbir. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca Quran. Nah, ini Imam Hanafi mengatakan enggak baca Fatihah. Itu sah enggak? Sah kalau dia baca surah atau Quran, ayat yang lain. Hadisnya summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Ini kita pikir kita keluar dari mazhab yang 3 kecuali Hanafi. Mazhab yang 3 mengatakan Fatihah syarat salat. Kalau enggak sah. La sholata
liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Nah, kalau Imam Hanafi mengatakan summa qra ma tayassara minal Qur'an, baca yang kamu bisa dari Al-Qur'an. Ini dulu di Bekasi ada kejadian bayang Jumat di rakaat yang kedua enggak baca Fatihah lagi. Langsung surah aja. Udah rapi sholat, nggak ada yang negor, nggak ada yang ngulang, nggak apa. Nah, sampai berita itu kepada Syekhuna. Kalau menurut Imam Hanafi, nggak baca Fatihah jadi. Karena alasannya summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Yang mana aja itu kan sabihis Qur'an ya nggak. Hal atas sih. Hal atas hadisul ghasyah itu Qur'an. Ya, ini kita keluar sedikit dari yang jumhur, yang mayoritas ya. Ya asal tahu, tapi jangan dipraktekin besok Jumat nggak pakai Fatihah, jangan. Ini nulungin orang yang udah terlanjur kan, itu saya dosa atau bagaimana? Ada yang bilang salah gitu. Ini namanya taklid setelah amal. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sehingga engkau tenang di dalam ruku. Sumarpa hatta ta'dal qaiman, kemudian bangun sehingga i'tidal berdiri, summasjud sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tumaknina dalam sujud, sumarpa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangun dari sujud sehingga tenang duduk, summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sehingga tenang itu sujud, sumab al-zalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah demikian salatmu semuanya. Akhrajahu sab'a wal lafzul Bukhari wa Ibnu Majah bi isnadin muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Hadis ini menunjuki bahwa Nabi negur orang salat yang enggak ada tumakninanya. Kecepatan ya. Jadi berarti Nabi pernah negur orang salat kecepatan enggak? Pernah. Cepatnya itu apa? Maksudnya nggak ada tumak ninah di situ. Ya Rasul, saya nggak bisa lagi sholat kecuali seperti itu. Ya begini kalau sholat, ya kalau sholat ambil wudhu biar rapi, kemudian menghadap kiblat. Itu nggak pakai diajarin tutup aurat lagi, udah yang lain tuh ya hadis lain. Ya kalau yang di sini nggak disebut rukun-rukun sholat semua, ada pada hadis yang lain ya. Nah, tadi itu apa? Salat ente nggak ada apanya, nggak ada tumak nina. Jadi tumak nina bagian dari rukun salat menurut jumhur ulama. Wa qala Abu Hanifah at-tumak nina ghairu wajibah liqaulihi irka'u wasjudu wa lam yazkurit tumak nina. Jadi kalau ada orang yang salatnya ngebut ya, orang tarawih 7 menit. Tarawih berapa menit? Ada tumak ninanya enggak? Enggak ada, enggak sah gitu. Jangan dibilang Imam Hanafi yang ngesahin, terusin aja tuh. Ya. Lebih daripada enggak ada tumak ninanya yang itu dibilang apa? Enggak sah ya. Enggak sah salat begitu ya. Enggak ada tumak ninanya. Kenapa enggak sah? Enggak ada tumak ninah. Enggak ada tumak ninah. Kita belum bicara makbul ya, bicara sahnya aja. Boleh kita bilang nggak sah. Alasannya apa? Kurang rukun. Rukunnya apa? Tumak nina. Adapun nanti ada orang sholat yang cepat, kan dia orang alim itu sholat cepat banget ya. Itu jangan dicontoh. Jadi kalau kita tanya, apa yang ngikutin saya? Apa yang ngikutin saya? Ya. Dia nggak sholat juga artinya sholat ya. Lagi sholat ingatnya kepada Allah ya, kalau gitu kan ingatnya teringat terkagak ya. Ini terus hadisnya sempurnanya yaitu apa? Sempurnya hadis ya, setelah 3 kali si laki-laki tadi itu sholat diulang sampai 3 kali, ya ini namanya hadis al-musi'i sholatuhu. Dikenal juga hadis apa nih? Hadis al-musi'i sholatuhu, orang yang salah sholatnya. Dasar hadis bahwa Rasulullah SAW
Anna Rasulullah dakhala al-masjid pada khala rajulun fasalla. Begitu Rasulullah masuk ke masjid, kemudian lalu ada laki-laki masuk lagi salat. Habis salat faja'a sumaja apa sallama ala Rasulillah sallallahu dia salam Rasul. Parodda Rasulullah wa qala irji, maka Nabi menjawab salam. Setelah menjawab salam, dia bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Nah, salat lagi. Faraja ar-rajul fa shalla kama shalla kana shalla. Jadi salat lagi seperti yang mana dia tadi salat. Summa ja'ilan nabi fasalama. Datang kepada Nabi SAW, dia ucap salam lagi. Assalamualaikum Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah alaikas salam. Summa qala lahu irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Hatta fa'ala dzalika salasa miror. 3 kali itu laki-laki tadi. Faqala rajul wallazi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni, demi yang telah memutus engkau ya Rasulullah dengan hak, saya enggak bisa salat kecuali seperti ini. Fa'allimni, ajarkan saya. Nah, itu tadi hadisnya. Iza kumta ila shalah fakabbir, ya, dan seterusnya. Iza kumta ila salat fa asbigil wudu, iza kumta ila salat fakabbir, dan seterusnya. Nah, jadi yang maksud tadi apa? Fa innaka lam tusolli, ente belum salat. Wa zahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad innaka lam tusolli salatan shahihah, ente salat belum jadi salat yang sah. Fa salatuka batilah, salatnya batal. Li ada mistifa'il arkan min tuma'ninatin wa nahwiha. Tadi salat itu batal karena enggak ada tumakninanya dan seumpamanya. Wa zahaba Abu Hanifah innaka lam tusolli salatan kamilah. Kalau Imam Abu Hanifah dia juga tahu hadis ini ada, cuman ditegurnya suruh ngulang, salatnya tidak sempurna. Ada salat tidak sah, ada salat tidak sempurna. Beda itu ya. Misalnya ini sab. Dia sembahyang sendiri di sana, sah enggak? Sah enggak? Sendiri belakang sab. Itu. Ada yang bilang la sholata liman apa? Khalfas shafnya. Enggak salat di belakang shaf sendiri. Sah apa enggak? Nah, itu kalau Imam Abu Hanifah tidak sempurna salatnya. Kalau yang mayoritas ulama tidak sah salatnya, begitu. La sholata sahihatan, ada la sholata kamilatan. Tidak sah salat di belakang shaf sendiri. Ada yang lain tidak sempurna. Gitu ya. Tidak sempurna, masih sah. Fafil kamal layak tadi anda menjawab. Fa inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad anna ma tayassarul Quran huwal Fatihah. Li'annahu aisaru ma fil Quran. Fal hadis yadullu ala anal Fatihah wal qiyam wat takbir wal ruku wal intidal wal sujud wal julus baina sajdatain ma'tumanin fiha ruknun min arkanis shalah. Jadi simpulannya, Nabi pernah menegur orang yang sholatnya kelamaan jadi imam surah yang panjang, dan Nabi juga pernah menegur orang yang sholat terlalu cepat. Cepat itu ukurannya enggak ada tumakninanya. Cepat itu masih relatif. Jadi sembahyang yang cepat itu ya 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu cepat udah termasuknya. Kalau dicepetin dari itu makruh. Dicepetin dari 3 bacaan itu udah sah juga. Jadi cepat itu ya 3 termasuk cepat udah lah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal. Cuma kalau begini, sub. Ya coba dah, hitung dah coba. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kan lama juga. Kalau bisa paling juga sub. Ya, paling itu yang dia baca. Coba praktekin dulu subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kan lama juga itu. Coba nempel doang. Sub rob. Mana bisa begitu? Sub rob. Belum subhana rabbiyal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.